kita akan membahas ke soal-soal pada kuis kita sebelumnya, ya. Kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 6 cm. Ditanyakan adalah jarak titik E terhadap bidang AFH. Maka langkah pertama adalah menggambarkan bidang AFH. Jadi kita hubungkan membentuk sebuah bidang. Yang kedua, kita akan mencari proyeksi titik E terhadap garis FH. Ya. Nah, kita lihat di sini proyeksi si E di mana? Karena ini merupakan segitiga sama kaki, ya. Panjang EH dan panjang EF adalah sama, maka proyeksi titik E ke garis HF adalah tepat di tengah-tengah, ya, atau diagonal dari sisi bagian atas, ya. Nah, katakanlah ini proyeksi titik E terhadap garis HF, katakan namanya T. Lalu dari titik T kita hubungkan ke titik A. Nah, yang manakah proyeksi titik E terhadap bidang AFH? Proyeksinya adalah tentu, ya, pasti jatuhnya di sini. Ya, masalah apakah proyeksi ini tepat di tengah-tengah itu belum bisa kita pastikan. Yang pasti kita ketahui adalah jarak titik E ke AFH itu adalah tegak lurus, ya. Kita katakan titik ini adalah titik S, ya. Jadi jaraknya adalah titik S, ya, atau ES. Kita akan mencari panjang ES. Bagaimana cara mencari panjang ES? Kita perhatikan segitiga yang terbentuk ini adalah AET, ya, segitiga AET. Kita lihat di sini adalah bahwa AE adalah tegak lurus, ya, tegak lurus terhadap EFGH. Karena AE tegak lurus terhadap bidang EFGH, maka AE sudah pasti tegak lurus terhadap semua garis, ya, yang terdapat di bidang EFGH. Maka otomatis AE tegak lurus terhadap ET, ya. Oke, berarti di sini siku-sikunya. Kita keluarkan segitiga siku-siku di E, ya. Nah, dia seperti ini. Segitiga kita siku-siku di E. Ini dia. Lalu kita katakanlah ini sebagai A-nya, ini sebagai T-nya, yang mana ES, ya, terletak di garis AT, ya. Ini dia tegak lurus. Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa AE panjangnya adalah panjang rusuk itu sendiri, panjang kubus itu sendiri. Lalu panjang E ke T ini adalah, ya, kalau tadi diagonal sisi, kita ketahui bahwa pada suatu kubus diagonal sisinya itu adalah rusuk akar 2. Maka otomatis ET, ya. ET itu adalah setengah, ya. ET adalah setengah dari diagonal sisi, yaitu EG. Maka ini adalah setengah dari 6 akar 2, ya, yaitu 3 akar 2. Maka ET kita adalah 3 akar 2. Kita akan menghitung panjang AT dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya.
maka AT kuadrat adalah AE kuadrat tambah ET kuadrat. AE 6 kuadrat, 3 akar 2 kuadrat, 36, ya 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, jadi 18 ya, atau akar, maka AT adalah akar 5, 4 ya, atau akar 9 kali 6, yaitu 3 akar 6. Itu adalah AT kita ya, 3 akar 6. Oke, bagaimanakah kita akan mencari panjang ES? Nah, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga ya. Kalau kita menggunakan alas segitiga itu adalah ET ya, luas segitiga setengah, katakanlah alasnya kita buat ET, dengan tinggi adalah AE, maka ini adalah setengah kali 3 akar 2, AE-nya tadi 6, maka ya ini adalah 9 akar 2 ya. Oke. Lalu dengan metode yang sama, tetapi sekarang alasnya AT ya, maka luas segitiga kita adalah setengah, alasnya sekarang AT, dan tingginya sekarang adalah si ES tadi ya, jarak tadi. Oke, maka ini adalah setengah, di mana tadi AT adalah 3 akar 6. ES ini yang mau dicari. Oke. Nah, kita akan menyamakan kedua rumus luas segitiga ini tadi ya. Oke, kita perhatikan. Oke, berarti luas segitiga kita adalah si 9 akar 2 adalah rumus luas yang kedua, 3/2 akar 6 kali ES. Nah, sini kita hanya butuh manipulasi aljabar ya. Maka ES sama dengan manipulasi aljabar, maka ES adalah, ya boleh kita kali silang ya, 9 kali 2 itu adalah 18 akar 2, 3 akar 6 ya, kita kali silang di bawah. Nah, 18 bagi 3 itu adalah 6, lalu tinggallah 6 akar 2 per akar 6, kita kalikan akar 6 per akar 6 ya. Maka di sini kita memperoleh, ini habis ya, maka tinggallah akar 12, atau kita sederhanakan yaitu akar 4 kali 3, maka panjang ES ya kita peroleh adalah 2 akar 3. Itulah jarak titik E ke bidang AFH, yaitu garis ES. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lanjutkan dengan soal kedua, yaitu kubus ABCDEFGH dengan panjang sisinya atau rusuknya 4. Diketahui P adalah di tengah-tengah EH. Jadi P di tengah-tengah EH. Q di tengah BF. Ya, tepat di tengah BF. Lalu R di tengah CG. Oke. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah jarak titik S terhadap bidang PQR, di mana S katanya adalah titik potong garis AC. Ya, jadi kita hubungkan dulu garis AC dan BD. Ya. AC
dan BD. Nah, ini katanya S. Titik potong garis AC dan BD. Ditanya adalah jarak titik S ke bidang PQR. Maka PQR kita gambarkan dulu bidangnya. PQ R ya. Oke, ini dia PQR. Kitanya adalah jarak titik S ke bidang PQR. Maka langkah pertama adalah kita akan mencari proyeksi S terhadap ini dia. Untuk menentukan proyeksi titik S terhadap garis QR, di sini kita amati dengan baik ya. Posisi S adalah tepat di diagonal sisi bidang alas ABCD. Nah, tentu jarak SQ ke SR udah pasti sama ya, jadi merupakan segitiga sama kaki. Maka proyeksi S terhadap QR otomatis tepat di tengah-tengah QR. Kita katakan namanya T ya. Kita hubungkan saja dulu ya. Nah, di sinilah proyeksi si titik S ya terhadap garis QR. Tepat di tengah-tengah QR. Ya, kita katakan titiknya titik T. Lalu kita hubungkan T ke P. Oke, kita perhatikan di manakah jarak S terhadap PQR? Prinsipnya sama ya. Ingat bahwa jarak adalah tegak lurus. Nah, kita tarik dari S tegak lurus terhadap bidang PQR, katakanlah di sini. Katakan namanya titik U. Oke. Nah, bagaimanakah kita mencari panjang S ke U ya? Ini katakanlah tadi ya, yaitu merupakan panjang titik S ke titik U. Kita perhatikan kembali, kita keluarkan segitiganya ya. Di sini kita bisa tarik garis S P ya. Sehingga kita bisa mengeluarkan segitiganya untuk menghitung si SU ya. Kita perhatikan di sini posisi PS dan panjang PS dan panjang PT itu kedudukan yang sama. Jadi kalau kita amati secara kasat mata pun PS dengan PT itu merupakan garis yang sama panjangnya, sehingga ini membentuk segitiga sama kaki ya. Nah, ini P-nya. Lalu di sini ada S, di sini ada T. Sementara untuk mencari berapakah panjang P ke S, kita bisa menarik garis bantu di sini. Ya, ini tegak lurus ya. Nah, ini bisa kita amati. Maka dengan Pitagoras nih, perhatikan P, lalu di sini, lalu S, ya, bisa kita keluarkan di sini untuk mencari panjang P ke S. Ini P, ini S-nya, dimana ini adalah panjang rusuk yaitu 4 tadi. Dari ini kemari adalah tentu setengah dari sisinya ya.
2. Maka panjang PQS adalah 4 kuadrat 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, yaitu 16 tambah 4 jadi akar 20. Akar 20 itu 2 akar 5 ya, atau akar 4 kali 5. Oke. Nah, kita udah punya PS yaitu 2 akar 5. Tentu PT ya, P ke T dengan cara yang sama, itu juga cara mencarinya sama seperti PS ya. Jadi sama-sama 2 akar 5. Sementara untuk mencari panjang ST, kalau kita amatin ya, nih S ke T, ini kita tarik ke sini, lalu ini kita tarik membentuk siku-siku ya. Untuk mencari panjang si ST, saya keluarkan segitiganya. Ini dia siku-siku, ini T-nya, ini S. S ke sini, tentu ini adalah setengahnya ya, setengah rusuk 2, dan ini juga setengah rusuk 2, maka ST 2 akar 2 ya. Nah ini 2 akar 2. Sementara jarak kita adalah jarak titik S. Jarak titik S terhadap bidang PQR adalah SU, di mana U terletak di garis PT. Ya, jadi ya, U terletak di PT dan tegak lurus ya. Oke, ini dia. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mencari panjang SU? Mencari panjang SU, kita gunakan juga rumus 2 segitiga, tapi kita harus mencari tinggi segitiga ini dulu ya. Kalau alasnya yang 2 akar 2 ya, maka tingginya adalah ini. Ini dia tingginya. Ya, katakanlah ini titik W misalnya. Maka mencari, karena ini segitiga sama kaki, otomatis ini terletak garis tingginya tepat memotong garis ST membagi 2 ya, garis tingginya membagi 2 ST. Maka jarak S ke W sudah pasti akar 2. Maka untuk mencari PW adalah akar 2 akar 5 dikuadratkan, tentu dikurang ya, setengah dari 2 akar 2 ya. Kita buat di sini SW adalah setengah dari ST, berarti setengah dari 2 akar 2 ya, yaitu akar 2. Oke, ini kita buat kurang akar 2 ya, teorema Pitagoras. Karena kita bukan mencari sisi miring ya, maka kita kurangkan. Maka ini adalah akar 20 kurang 2, yaitu akar 18, yaitu akar 9 kali 2 atau 3 akar 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kalau PW sudah dapat, maka kita masuk ke rumus luas segitiganya. Maka luas segitiga adalah setengah alasnya 2 akar, atau kita tulis dulu rumusnya, ST kali PW. Masukkan angkanya, setengah kali ST tadi 2 akar 2 alasnya, tingginya ini 3 akar 2. Oke, ini kita berhasil. Perhatikan, dibagi. Ini akar 2 kali akar 2, 2, maka luasnya adalah 6 ya. Sekarang kita lihat segitiga ini, alasnya PT. Maka tingginya yang mana? Ya, benar sekali, SU ya.
tingginya SU. Kita hitung rumus luas segitiga ya. Setengah, alasnya sekarang PT, kali tinggi adalah SU ya. Maka ini adalah setengah PT-nya adalah 2/5 dengan SU yang mau kita cari. Oke, karena luas segitiga ini adalah sama, walaupun alas dan tinggi yang berbeda-beda tetapi merupakan segitiga yang sama, maka tentu luasnya pastilah sama ya. Maka luasnya adalah 6 ya. Ini habis dulu. 6 luasnya sama dengan ini dia akar 5 SU ya. Oke, maka SU sebagai jarak titik S ke bidang PQR adalah 6 per akar 5. Lalu kita rasionalkan SU 6 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 yaitu 6/5 akar 5. Inilah jarak titik S terhadap bidang PQR. Sampai di sini dulu pertemuan kita ini. Kita lanjutkan lagi nanti di classroom. Selamat pagi.